You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Jorge Lorenzo jadi saksi, kedewasaan Marc Marquez terungkap usai berdarah-darah menangi MotoGP Belanda 2025. Pembalap Ducati, Marc Marquez, membeberkan kunci keberhasilannya dalam memenangi seri MotoGP Belanda 2025 dengan tampil seperti kapasitasnya. MotoGP Belanda 2025 yang bergulir di sirkuit Assen menjadi seri yang tidak mudah untuk dijalani oleh seorang Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut menyapu bersih sesi sprint race dan Grand Prix dengan hasil kemenangan yang mumpuni. Dalam perjalanannya, Marquez harus berjuang keras untuk mendapatkan hasil tersebut mengingat Assen adalah lintasan yang sulit untuknya. Hal tersebut terbukti pada hari pertama seri ke-10 MotoGP 2025 tersebut di mana Marquez mengalami crash alias kecelakaan hebat. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut harus tersungkur saat menjalani sesi latihan bebas 1 alias FP1 dan Praktici. Dampak paling fatal terjadi saat Praktici di mana Marquez mengalami memar pinggul dan harus mendapatkan jahitan di dagunya. Usai berdarah-darah pada hari pertama, Marquez tetap menunjukkan daya juangnya hingga hari terakhir untuk mendapatkan hasil manis. Saat diwawancari oleh Jorge Lorenzo yang merupakan mantan rekan setimnya di Repsol Honda, rider berusia 32 tahun itu mengutarakan kunci keberhasilannya. Marquez dianggap telah menunjukkan sisi kedewasaannya dengan berlomba dan melaju sesuai dengan kapasitas dirinya tanpa harus terlalu ngotot. Saya berhasil menang tanpa menjadi yang tercepat, hanya dengan mengelola balapan seperti yang saya inginkan, kata Marc Marquez, dilansir dari Motosan. Dalam kesempatan yang sama, sosok yang identik dengan nomor 93 tersebut juga berkelakar butuh korban motor Ducati untuk bisa menang di seri ini. Ini adalah Marquez 6 tahun lalu yang menghancurkan 2 motor setiap hari, kata Marquez sambil bergurau. Meski demikian, dia juga tak lupa untuk mengapresiasi perjuangan para kru Ducati yang membenahi tunggangannya hingga larut malam. Saya berterima kasih kepada mereka, Ducati, karena merampungkan pekerjaan ini hingga larut malam. Mereka sudah bekerja keras, kata Marquez. Lebih lanjut, Marquez benar-benar bisa mengendalikan dirinya dengan kecepatan dan egonya agar tidak berakhir tragis dalam balapan kali ini. Saya sangat jelas bahwa saya ingin melakukan 11 lap dengan kecepatan tertentu dan dengan 15 lap tersisa meningkatkan ritme itu, ucap Marquez. Kami telah mencapainya, saya telah mengurangi 3 atau 4/10 detik. Saya mulai meraih waktu tercepat dan mempertahankannya, imbuhnya. Kemenangan Marquez pada MotoGP Belanda 2025 kemarin juga menghancurkan pencapaian rekan setimnya Francesco Bagnaia. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tidak bisa melanjutkan tren apiknya di lintasan ini. Rekor Bagnaia sebagai pemenang di Assen dalam 3 musim terakhir harus pupus setelah Marquez benar-benar tidak bisa terbendung. Sementara itu, susah klop dengan YP25, Pecco Bagnaia sebut Marc Marquez memang fantastis jinakan Ducati. Pembalap Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia, mengaku masih sulit klop dengan Desmo Sedici YP25 usai finish ketiga dalam balapan utama MotoGP Belanda di sirkuit Assen. Ia pun menyebut bahwa tandemnya, Marc Marquez, memang lebih lihai menjinakkan motor tersebut, terbukti dari kemenangannya. Start kedua, Bagnaia langsung memimpin balapan. Namun, pada lap 5, ia tersalip oleh Marquez, sebelum tersalip Marco Bezzecchi pada lap 8. Ia juga sempat tersalip Pedro Acosta pada lap berikutnya, tetapi mampu membalas pada lap 14. Sejak itu, Bagnaia hanya bisa menonton Marquez dan Bezzecchi di depan, sehingga harus legawa finish ketiga. Bagnaia lagi-lagi mengalami penurunan performa ban depan yang cukup drastis usai 7 lap pertama, kendala yang juga ia alami dalam seri Italia di Mugello 2 pekan lalu. Ia pun sempat mengira punya kecepatan dan ritme balap yang kuat, tetapi harapannya sirna gara-gara masalah klasik yang melandanya sejak awal musim tersebut. Saya merasa, untuk pertama kalinya musim ini, kecepatan saya termasuk yang terkuat sepanjang akhir pekan. Namun, dalam balapan, saya finish di posisi yang sama seperti biasa. Saya mengalami kesulitan yang kurang lebih sama. Saya bisa bertarung pada lap-lap awal, tetapi lalu merasakan sedikit penurunan grip depan yang cukup mengganggu di pertengahan balapan, lalu saya bisa cepat lagi, kisahnya di jumpa pers. Atas alasan inilah Bagnaia dibikin takjub oleh performa Marquez, yang mampu menahan laju Bezzecchi sampai finish di atas motor yang sama dengannya. Bagaimanapun juga,
Mark melakukan pekerjaan fantastis dengan motor ini. Saya lebih kesulitan menemukan keseimbangan dengan motor ini, karena saya tahu persis bagaimana motor tahun lalu bekerja, lanjut Bagnaia. Meski begitu, Bagnaia pulang dari Assen dengan perasaan senang. Sebab, meski masih dilanda masalah grip ban depan, ia mulai menunjukkan progres yang baik sejak balapan di Aragon dan Italia, di mana ia mampu menyerang pada bagian awal balapan. Kini, ia hanya harus mencari konsistensi agar performa ini berlanjut sampai finish. Kami hanya perlu mengambil sisi positifnya. Untuk kedua pekan berturut-turut, saya cukup cepat untuk bertarung dan menyerang di lap-lap awal. Saya cukup yakin bahwa jarak kami tidak terlalu jauh dan kami makin dekat, pungkas 3 kali juara dunia ini. Sementara itu, Marc Marquez ketiban durian di Ducati, Jorge Lorenzo ungkap keuntungan besar di MotoGP 2025. Jorge Lorenzo merasa Marc Marquez kini memiliki keuntungan besar usai direkrut dan menjadi andalan Ducati pada MotoGP 2025. Kemenangan ke-6 Grand Prix pada musim ini baru saja dicatatkan oleh Marquez bersama Ducati di sirkuit Assen, Belanda akhir pekan kemarin. Rider berjuluk Baby Alien itu kokoh menduduki puncak klasemen sementara dengan raihan total 307 angka melalui 9 podium dengan 6 kemenangan. Melaju di atas motor Ducati benar-benar menghadirkan situasi yang berbeda kepada Marquez usai sempat kesulitan di tahun-tahun terakhir bersama Honda. Tak hanya asa meramaikan barisan depan saja, Marquez kini juga bisa mulai berbicara tentang meraih gelar juara dunia lagi. Rider berusia 32 tahun itu mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi raja di kelas tertinggi yang terakhir kali digenggam pada 2019 lalu. Efek performa motor pabrikan Italia itu jelas terlihat pada GP Belanda kemarin di mana Marquez sempat mengalami kecelakaan hebat pada hari pertama. Keganasan Desmosedici EP25 di lintasan meringankan beban kerja Marquez yang tidak perlu mengambil risiko terlalu tinggi saat sprint dan Grand Prix. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut pada akhirnya menyapu bersih kedua sesi penting itu dengan kemenangan. Sepak terjang Marquez yang masih dihentikan oleh para rivalnya masih mengundang perhatian dari Jorge Lorenzo yang pernah menjadi rekannya di Honda. Pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu menilai bergabung dengan Ducati membuat Marquez seperti tertimpa durian runtuh. Berbagai keuntungan didapatkan sosok yang identik dengan nomor 93 itu terutama dari segi teknik dengan ketersediaan motor mumpuni. Kini, Marquez tidak perlu lagi mengambil risiko terlalu besar ketika balapan di mana sebelumnya dia sering melakukannya dan menyebabkan kecelakaan. Marc Marquez terbiasa mengambil banyak risiko dalam beberapa musim terakhir, dan itu membuatnya banyak mengalami crash, kata Lorenzo, dilansir dari Motosan. Tapi sekarang dia tidak perlu melakukannya, akhirnya dia memiliki motor yang setidaknya setingkat dengan rival terkuat, imbuhnya. Lebih lanjut, Porfuera menyebut saat ini Marquez hanya perlu melaju dengan 90% kecepatannya saja untuk tetap berada di depan. Dan jika akhirnya harus perlu lebih keras lagi dalam memacu kecepatan, rider Spanyol itu tak perlu risau karena kuda besinya cukup mumpuni. Dia bisa melaju dengan kecepatan 90% sepanjang lomba, cukup untuk tetap berada di depan, ucap Lorenzo. Dan ketika dia benar-benar perlu memberikan 102%, dia bisa melakukannya. Selalu harus melaju dengan kecepatan 101% untuk tetap berada di depan dan itu membuat mereka melakukan kesalahan. Mereka menguntit Marquez, lalu menjauh lagi, lalu mencoba mengejarnya lagi, tetapi mempertahankan ritme itu selama balapan sangatlah sulit, imbuhnya. Sementara itu, kemenangan pahit Marc Marquez di MotoGP Belanda 2025. Marc Marquez merajai race MotoGP Belanda 2025. The Baby Alien mengakui kemenangan kali ini terasa pahit, menyusul insiden yang dialami adiknya, Alex Marquez. Seri ke-10 MotoGP 2025 berlangsung di sirkuit Assen, Belanda. Marc Marquez keluar sebagai kampiun setelah mengasapi duo Italiano, Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia. Ini menjadi kemenangan ketiga beruntun yang diraih Marc Marquez di MotoGP 2025. Rider Ducati itu tercatat sudah mengumpulkan 6 kemenangan di race utama dan kuku di puncak klasemen dengan 307 poin. Marc Marquez unggul 68 angka di atas rival terdekatnya, Alex Marquez, 239 poin. AM73 gagal meraih poin di race utama MotoGP Belanda 2025 akibat crash pada lap ke-6. Alex Marquez terjatuh setelah bersenggolan dengan Pedro Acosta di turn 5. Adik dari Marc Marquez itu meluncur ke gravel dan mengalami cedera tangan kiri. Kecelakaan yang dialami Alex Marquez amat disesalkan Marc. Baginya kemenangan di MotoGP Belanda 2025 tidak terasa membahagiakan sepenuhnya akibat insiden yang dialami saudara kandungnya tersebut.